Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Budi Aryadi. Ya, hari ini saya akan mencoba untuk mereview yang kedua kalinya tentang sebuah platform baru yang saat ini sangat membantu UMKM. Ya, Eh, kalau kemarin di video satu saya bicara tentang bug, hari ini mungkin saya akan bicara dua sisi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari viralmu.id. Oke, eh biar biar enak nanti saya tulis ya. Semoga ini jadi catatan buat semua pihak yang mendevelop ini ya, karena ini karya anak bangsa. Ya, ketika kita menemukan sebuah bug, kita kita kasih masukan lah biar biar viralmu ini bermanfaat untuk saya dan semua orang tentunya. Saya mulai dari kelebihannya dulu ya. Jadi saya bicara kelebihan biar enak kita catat ya. Kita catat aja di sini deh. Oke. Oke, kita akan bicara kelebihannya dulu. Kelebihan viralmu. Kelebihan atau nilai plus dari viralmu. Jadi buat teman-teman, terutama ini dari sudut pandang memasang iklan atau kalau di dalam bahasa viralmu itu merchant ya. Jadi kalau dari sudut pandang pemasang iklan atau merchant, itu ya nulisnya merchant. Oke, kelebihannya. Nah, saya sudah menggunakan jasa ini. Saya sudah menggunakan jasa ini. Kalau teman-teman lihat di video satu saya, review saya ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih bugnya, kemudian saya sudah mendeposit sekitar 15.000. Ya, di sini saya sudah mendeposit 15.000. Kemudian dari 15.000 itu saya dapat 8.594 transaksi. Ya. Jadi dari mulai tanggal 15 ya. Dari mulai tanggal 15 itu dapat share 432, terus turun ya 100 100 100 100. Hari ini dapat share kemarin ya itu dapat 1.293 ya. Ini kelebihannya. Jadi kalau saya katakan dengan modal 15.000, kemudian dapat share 8.594, ini saya katakan bagus ya. Saya katakan kelebihannya yang pertama adalah dengan biaya 15.000 perak saya sudah dapat share 8.594 ya. Nah, share ini bisa di tracer ya. Share ini bisa di tracer, kita lihat, kita bisa tracer. Nah, ini share dari promotornya kita bisa lihat semua. Kita bisa lihat semua ya secara detail. Nah, tanggal 30 bulan 5. Nah, ini mungkin yang jadi masukan ya. Tanggal 30 bulan 5 jam 23 orang ini meng-share ke IG ya. Kemudian orang ini juga men-share ke FB, ke WA, ke Twitter dan sebagainya ya. Nah, kelemahannya saya nggak bicara kelemahan dulu deh. Ini kelebihannya. Jadi Mas, itu yang di-share bentuknya kayak apa? Oke, saya tunjukin dulu. Jadi iklan saya itu adalah yang ini. Iklan saya yang ini. Saya nggak tahu ini kenapa tidak aktif ya. Nanti saya review di negatifnya. Saya mau lihat positifnya dulu. Ini preview iklan saya. Ya, saya punya Miso Pak Imam. Kemudian saya pasang iklan 15.000. Menunya seperti ini. Jadi tampilan iklannya seperti ini. Memang agak lambat kadang-kadang. Sabar ya teman-teman. Nah ini saya agak bingung ya.
data yang di sini, ya data yang di sini rada berbeda dengan yang ada di dashboard. 8.000-nya itu 8 tambah 3 mungkin ya show-nya. Jadi di sini promotornya saya dapat 1.267 yang melakukan promotor. Nah, ini adalah iklan saya. Iklan saya itu ini chat ke admin saya. Nah, ini untuk share-nya. Ini contoh iklan saya. Oke, saya kembali ke positifnya ya. Positifnya ini menyentuh. Jadi kalau saya bilang ini menyentuh langsung ke konsumen ya. Menyentuh langsung ke konsumen. Ini kelebihannya biaya murah mungkin. Yang selanjutnya adalah kita bisa melihat kemana share-nya. Kita bisa melihat kemana share-nya. Mungkin ini ya, karena fitur yang lain saya belum dapat. Ya, saya bicara ke kekurangannya atau minnya. Ini semoga jadi masukan buat pengembang gitu. Yang pertama kita kembali ke dashboard dulu. Saya kembali ke dashboard. Oke, ini kemarin reviewnya udah bagus ya, udah langsung hilang, bukan punya sayanya, cuman bisa ngeliat punya saya. Yang pertama adalah, nah, misalnya ketika saya melihat share di sini, mungkin yang pertama adalah kalau tampilannya dirapiin lagi ya. Kalau kayak gini kan kita harus ngitung manual. Jadi laporannya itu low teknologi. Kenapa saya bilang low teknologi? Bayangin ketika kita dapat data ini, ya, kita harus ngitung satu-satu nih. Oke, nah seperti ini 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin tampilannya harus mengarah ke rekap, ya. Apa yang direkap? Berapa jumlah share per orangnya, kemudian bisa dikategorikan. Dia rekapnya ke IG-nya berapa, kemudian ke FB-nya berapa, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kelemahannya adalah secara lokasi tidak tertarget. Tidak tertarget. Kenapa saya bilang tidak tertarget? Kalau teman-teman lihat, bisnis saya ini kan UMKM lokal ya. Alamatnya di Pekanbaru. Nah, sementara yang melakukan share itu seluruh Indonesia. Ya, jadi yang melakukan share itu adalah seluruh promotor yang ada di viralmu.id ya. Artinya apa? Ya nggak mungkin lah orang makan bakso, orang makan miso, orang Bandung gitu, dia share ke teman-temannya. Kemudian bisnis saya ada di sini, sementara bisnis saya offline gitu. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya di sini belum tertarget untuk segmen yang lokal ya. Itu. Atau dari yang di sini, dari yang orang share ini, saya tahu dia ini orang mana ya. Jadi tidak diketahui share-nya di lokasi mana. Ya, share-nya di lokasi mana. Nah, ini kalau untuk yang share ya. Jadi saya ke sini dulu. Nah, jadi ini kalau bisa kita langsung nggak mikir lagi. Di sini kan bisa dikasih misalnya ini kalau bahasa programmernya dihitung 1, 2, 3, dan 4 ini kan sama. Ini sebenarnya promotornya 1. Ya, jadi ini promotornya 1, ini seolah-olah 4 padahal sama gitu ya. Terus jadi kalau saya bilang ini dibuat rekapitulasinya. Terus saya ke layanan.
Nah, layanan ini membingungkan ya, membingungkan. Tidak ada manualnya ya. Apa bedanya double viral dengan viral booster ya? Double viral dengan viral booster. Jadi kita melakukan action sendiri untuk tahu bedanya ini sama ini. Jadi untuk tahu bedanya ini sama ini kita harus melakukan action sendiri. Dengan sedikit seperti ini ya, mungkin karena juga timnya belum siap mungkin ya, saya ngelihatnya seperti itu gitu. Jadi ini nggak dijelasin bedanya ini sama ini, terus powerfulnya ini sama ini tuh nggak dijelasin di halaman pertama. Kemudian lagi yang saya mau sampaikan juga ya, kelemahannya adalah misalnya saya punya campaign ini, ya. Misalnya saya punya campaign ini, saya masih punya 6.711 poin, ya. Kemudian di sini status saya tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Gitu ya. Saya lihat di setup, gitu ya. Oke. Kemudian misalnya saya mau mengubah komisi deh. Kemarin kan saya pasang 15 tuh, malu lah gitu ya kan. Saya ubah deh. Komisinya 100. Komisinya 100. Kemudian saya naikin deh biar bagus lah misalnya 150. Kemudian hitnya saya kasih 400 atau 350 deh. Kemudian saya simpan. Oke. Di sini ada box V-share tidak boleh 0. Padahal saya ngisi 150 gitu. Maksudnya apa gitu? Saya kira misalnya, oh mungkin saldo saya kurang gitu ya. Enggak kok, masih ada 6.000 gitu ya kan. Oke, misalnya saya turunin deh. Saya turunin 50 gitu. Kemudian saya simpan ulang. Masih ada juga bug freezer tidak boleh 0. Nah, di sini kembali lagi ke 100. Ini nggak ngerti kenapa gitu ya. Oke, itu catatannya. Yang kedua, eh, oke, ini total hit 300 ya kan? Total hit 300. Uang saya sudah kepakai 3.200. Tetapi statusnya tidak aktif ya. Saya coba aktifkan lagi. Oke, aktif lagi ya. Aktif lagi, kita lihat lagi setupnya. Kita aktifkan lagi, kemudian saya ubah jumlah duitnya jadi biar agak tinggi deh, 150. Sini kita naikkan 400. Kemudian saya simpen. Bugnya masih keluar nggak? Masih keluar ya kan? Oke, masih keluar. Saya kembali lagi ke 100 ya. Ini programmernya coba dicek ya. Oke, ini kembali. Ini saya kembalikan lagi. Saya belum review dari sisi orang yang share ya. Saya dari sisi merchant dulu. Saya review. Oke, sudah aktif. Kita kembali ke dashboard lagi. Apalagi ya yang negatif, saya mau lihat yang negatifnya dulu biar bisa jadi catatan. Oke, ini biarin dulu. Free cash. Free cash ini adalah kita memberi cash ke orang ya. Nggak tahu ini statusnya pending kenapa gitu ya. Oke. Kemudian saya tetap ke layanan. Saya mau ke layanan lagi. Misalnya saya mau pakai layanan yang mana ya?
Sebentar, saya mau coba layanan yang ini. Jadi hari ini bugnya ada lagi, terutama di Maps ya. Saya mau buat baru. Saya mau buat campaign baru ya. Jenis campaignnya saya masih yang viral, kategorinya masih yang lain-lain karena saya punya advertising. Judulnya misalnya Nusantara Mandiri, oke. Tidak, nama usahanya Nusantara Mandiri Grafika ya. Websitenya saya copy aja. Oke. Websitenya di sini deh. Oke. Nah, ini satu errornya. Jadi masih ada error di Maps. Ini baru-baru ini ya, baru-baru ini. Oke, ini saya kosongin. Oke, ini saya juga buat di sini juga error juga. Jadi nggak bisa dibuat hari ini, nggak bisa buat campaign. Ya, oke. Terus apa lagi ya kelemahannya? Sebentar. Kalau ini untuk tutup point ya. Jadi saya katakan juga mungkin si viral ngambil untungnya terlalu banyak kalau saya bilang ya. Jadi dengan kita total 14.000, kita dapat poin 10.000, ini 4.000 udah kebanyakan sih kalau saya bilang. Jadi cobalah lebih ditipisin lagi gitu ya, lebih ditipisin lagi. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya di halaman depan ini saya oke, enggak, udah diperbaiki. Saya pinginnya di layanan ini lebih dieksplor lagi manfaatnya dan tutorialnya. Mungkin itu yang kami sebagai UMKM butuhkan. Ya, misalnya apa bedanya double viral dengan viral booster ya. Kemudian nendang ya. Ayo nendang ini saya memang tertarik. Pertanyaan saya adalah di sini kan dijelasin tayang di 2000 website Indonesia. Ini websitenya siapa? Kalau bisa ya kita buka-bukaan aja lah. Ini website yang 2000 ini siapa aja? Jangan-jangan website nggak ada trafficnya. Jangankan 2000, 100 juta juga bisa pakai AGC gitu ya kan. Nah, coba admin transparan aja di sini yang 2000 ini siapa dan sebagainya. Jadi kita juga enak ketika kita masang brand kita di sana dengan tujuan misalnya branding atau selling atau apapun gitu, kita jadi tahu ya oke, nggak apa-apa gitu. Saya dukung 100% kenapa kelemahan ini kemudian saya show, karena ini proyeknya anak bangsa ya, dan menjawab beberapa kebutuhan saya seperti yang sudah ada review ownernya Viralmu, Mbak siapa saya lupa, cakep saya katakan seperti itu, tapi bukan berarti cakepnya di situ kemudian mentah kalau bahasa saya. Ya nggak apa-apa, saya kasih masukan, salah satunya masukannya mungkin di dashboard ya. Di dashboardnya ya walaupun nggak seperti Google Ads atau FB Ads, paling tidak kita nggak ngitung manual lagi. Jadi kalau seperti ini kan gayanya manual kali ya. Saya harus ngitung ini siapa, orangnya berapa. Jadi untuk tahu totalnya aja saya nggak tahu ya, apakah totalnya ini benar gitu ya kan. Nah makanya dashboardnya diperbaiki. Yang kedua adalah ini kan daftar nama ya. Kalau bisa ada nomor handphonenya ya kan. Lebih cakep lagi karena kita ngumpulin database juga. Karena di sini ada email, harusnya ada nomor handphone juga. Kita tahu juga lokasi dia di mana gitu. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Saya berharap video ini bisa kasih masukan buat developernya ya. Saya sangat mendukung 100%, bahkan saya berharap ini bisa menjawab beberapa kebutuhan kami di UMKM. Sukses terus, terima kasih. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.